kita boleh tabarruh batuk situ ilaihin. Apa intinya? Intinya adalah apakah orang, kelompok atau negara mengancam ideologi saya atau tidak. Dan itu common sense. Amerika pun akan begitu, Inggris akan begitu, Israel dan seterusnya. Mereka merasa punya ideologi yang harus dijaga kepentingannya, dan siapapun yang mengancam, meskipun itu bisa saja politis di ono-ono lah, jadi orang ono popo ancaman ini, tapi seolah-olah ada ancaman supaya bisa punya alasan untuk perang itu mungkin saja. Tetapi intinya siapakah kawan dan siapa lawan, maka pasti kita akan berbicara tentang ideologi yang menjadi pegangan kita. Kalau kita persempit NO di dalam, misalnya di dalam PKP, pasti kita akan berbicara siapa yang mengancam. Kita ini punya NO, punya NKRI, maka kita akan melihat siapa yang mengancam ini. Transnasional itu kan kira-kira kalau di PKP. Lalu ada, jangan lupa, kapitalisme yang punya potensi, komunisme yang punya potensi mengancam, sosialisme yang punya potensi mengancam. Pasti akan berbicara itu, siapa yang mengancam kepentingan kita, siapa yang mengancam ideologi kita, itulah yang menjadi lawan kita. Jadi itu prinsip, dan itu juga saya sampaikan. Kalau saya mengacu kemana? Saya mengacu di surah Al-Mumtahanah, bahwa selalu ada ideologi yang ingin dipertahankan, lalu muncullah siapa yang mengancam dan siapa yang tidak mengancam. Maka disebut lam yuqatilukum fiddin, itu yang ayat 8, oh itu sahabat. Tapi yang ayat 9, qatalukum fiddin, oh ini lawan karena mengancam. Kira-kira prinsipnya seperti itu, dan saya kira di PKP semuanya akan berbicara tentang kawan lawan dalam perspektif tersebut. Kemudian terkait dengan ini kita berbicara ya Palestina sama Israel. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara secara geografis, Israel itu posisinya di tengah, dicepit sama Gaza di barat, di timurnya ada tepi barat Sungai Yordan. Maksudnya nek awak dhewe ngaran iki brangkulone Sungai Yordan itu adalah yang disebut tepi barat Sungai Yordan, atau disebut Dhaffah al-Gharbiyah. Israel itu di tengah. Israel diakui di PBB sebagai sebuah negara, meskipun masih banyak yang tidak mengakui, termasuk Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena Indonesia menganut tadi itu penjajahan harus dimusnahkan. Nah, tadi kalau kita berbicara kepentingan, kenapa Dhaffah Gharbiyah dan Gaza itu kemudian Gaza lebih kencang? Satu, Gaza ini mereka punya satu kelompok perlawanan yang dalam tanda kutip radikal ya, namanya Hamas. Hamas ini berafiliasi dengan Ikhwan. Ini kita bahas Mesir sekaligus ya. Nah, Mesir itu punya pengalaman buruk ketika presidennya itu dari Ikhwan, yaitu Mursi. Ketika Mursi itu menjadi presiden Mesir, bahkan institusi sekelas Al-Azhar itu diobok-obok mau diikhwankan. Kemudian, dan ini tentu menjadi trauma ya, trauma bagi bangsa atau rakyat Mesir yang tidak sejalan dengan Ikhwan. Nah, benar tadi bahwa akses ke Gaza itu kan berbatasan dengan Cina. Nah, memang dulu waktu perang Israel itu kan dulu mendeklarasikan negara
ya tanahnya itu sebagian beli, sebagian tadi saya ceritakan nyerobot. Itu tadinya Gaza ini di bawah kekuasaan tadinya semuanya Turki Utsmani ya, tetapi secara pembagian wilayah dia berada di kekuasaan Mesir termasuk Sinai. Kemudian Dhofah Ghorbiyah ini berada di bawah kekuasaan Yordan. Nah setelah perang itu kan semuanya dimenangkan oleh Israel, termasuk yang tadinya bukan wilayahnya Israel kecaplok. Satu Sinai punyanya Mesir, dua Golan punyanya Syria. Kemudian terjadi lagi perang 10 itu, Mesir berhasil merebut kembali Sinai, tetapi Gaza itu tetap Sinainya berhasil diambil, Golan sampai sekarang tetap belum bisa diambil. Kemudian nah inilah tadi yang disebut capek perang, kemudian Mesir dan Israel menandatangani perjanjian damai, yaitu yang disebut perjanjian yang mengakibatkan kematian Sadat. Sadat setelah itu ditembak juga oleh orang Ikhwan karena menandatangani damai dengan Israel. Orang Israel sendiri tadi sudah disebut, ketika terjadi kesepakatan Oslo kacek sidik ya, Rosolo ya. Kesepakatan Oslo itu perjanjian damai antara Arafat dengan siapa tadi? Ishak Rabin, Yitzhak kalau orang Israel menyebutnya ya. Kalau di tulisan itu tulisannya Ishak Rabin. Mati dia. Artinya apa? Di negara Islam, di agama Islam ada orang-orang yang kotok, pokoknya kalau nggak gini nggak boleh dan harus perang. Aku sing mati, pokoknya sing mati. Israel sama. Itu negara jadi perdana menteri itu ruwetnya kan begitu. Ini mau damai nanti mati, kasusnya kayak Rabin. Mesir sama, ini mau damai dengan Israel nanti mati kayak Sadat. Tetapi orangnya sendiri itu beragam. Orangnya sendiri kalau di Mesir itu ya ada model Ikhwan, ada model yang Al-Azhar seperti itu. Di Israel sama Pak, ada orang yang kotok tadi yang termasuk membunuh Rabin tadi, tapi juga, dan ini semakin terus menggelinding orang-orang Israel sendiri yang mengecam perang itu. Nah kalau soal itu kan soal kalau tadi soal ya ini karena mereka pemberontak atau Israel Palestina mengatakan ini karena penjajah. Sebenarnya semuanya itu selalu punya alasan untuk perang. Tapi kalau kita melihat posisi geografis, kenapa itu harus diisolir Gaza? Karena itu tadi, kalau itu kuat, tepi barat kuat, dia akan terjepit di tengah. Bahkan sumber air itu kan di tepi barat Pak. Sumber airnya Israel itu di tepi barat, lautnya itu di Gaza. Itu perang untuk apa? Untuk mengamankan suplai logistik, memastikan itu. Yang kedua keamanan. Kalau keamanan, Israel itu udah bosen loh Pak, rakyatnya saya bilang ya, sudah bosen dengan perang yang nggak pernah selesai. Dan banyak itu tulisan-tulisan yang mengecam orang Israel sendiri. Sebenarnya kita berbicara tentang ini berbicara tentang sebenarnya kita semua itu pengen damai karena udah capek perang mungkin. Kalau kita pengen damai jangan perang itu karena itulah yang menjadi makosid syariah. Bagi saya seperti itu Pak. Kenapa kamu pengen damai? Karena itu makosid. Karena masalah itu akan tercapai kalau terjadi masalah ajilan wa ajilan. Karena kalau menurut Ibnu Asyur itu masalah itu bukan kok kita masuk surga saja, hidup nyaman, punya mobil, tidur enak, sekolah bisa, itu semuanya termasuk maslahat yang menjadi tujuan syariat.
Dan itu bisa tercapai kalau itu terjadi situasi damai. Karena itu ya tadi kalau ditanya hukum pembunuhannya gimana, kalau di perang ya sudah selesai, wong itu perang, wong bahkan itu disebut syubhat ya. Ada ceritakan Khalid bin Walid itu kan punya kasus atau persoalan secara pribadi ketika perang, sebelum sampai di Tabuk sebenarnya ya, perang di sana itu, kemudian dia membunuh orang yang tidak ikut berperang, bukan tentara, dibunuh karena ada persoalan pribadi Khalid bin Walid. Tapi pertanyaannya, karena itu situasinya perang, sampai di Madinah ditanya gimana tentang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid enggak dikisos. Kalau memang itu dianggap pembunuhan yang harus ada kisos, nyatanya tidak dikisos. Itu artinya apa? Itu situasi perang, meskipun ada syubhat perang, tapi meskipun Khalid tetap ditegur Kanjeng Nabi karena dia bersalah. Neng ora dikisos, salah tapi tidak dikisos. Itu kalau kita membunuh sipil, perempuan, anak-anak, orang yang tidak ikut perang. Lah kalau orang yang ikut perang dibunuh, ya sudah wajar, namanya juga perang. Perang itu saya mati atau kamu yang mati kan, sehingga tidak ada masalah dengan itu. Kemudian bagaimana kalau soal bantuan ya, sebaiknya bantuan untuk Israel apa bantuan untuk Indonesia? Pak, di mana-mana itu selalu kita menunjukkan kenapa perlu ada bantuan, itu menunjukkan solidaritas, dan itu penting. Sehingga kadang-kadang kayak nggak masuk akal ya, negara cek kere utangnya akeh, nyumbang barang di Palestina ngopo. Nah, karena kita ini pengen menunjukkan bahwa kita ini care, kita ini perhatian sama isu-isu kemanusiaan gitu. Itu ada baiknya, ini tidak berlebihan, harus mengukur kemampuan kita. Ya baik-baik aja kalau mau menunjukkan bahwa kita ini peduli dengan rakyat Palestina yang menderita, kita peduli. Tetapi sekali lagi, memang kalau saya secara pribadi itu sepanjang di sana masih dikuasai oleh Hamas yang berafiliasi dengan Ikhwan, maka tampaknya tidak akan pernah selesai perangnya itu. Ya perkiraan saya seperti itu. Dan perang itu selesai kalau benar-benar kalah. Makanya Ukraina nggak selesai karena wis corone wis diluluh lantakkan, tapi belum kalah karena masih bisa melawan. Dan Hamas itu selalu akan bisa melawan. Kenapa? Karena ada suplai dari luar. Jangan lupa mereka punya laut. Lautnya itu bukan lautnya Israel, sehingga dulu Turki bantuan pangan bisa masuk. Kenapa Israel itu mati-matian menutup laut itu? Karena yang namanya sama dengan kasusnya Ukraina kan, bantuan pangan tapi menyelundupkan senjata. Caranya kan begitu Pak, bantuan obat-obatan, itu upaya-upaya untuk memasukkan bantuan senjata melalui situ. Polandia perbatasan dengan Ukraina dibuka, melalui situlah bantuan-bantuan kepada Ukraina. Karena itu Rusia pasti akan mengatakan ini wilayah perang, jadi jangan salahkan saya kalau melampaui ini tak tembak. Apa yang dikhawatirkan oleh Rusia ini, kalau dibuka maka mereka akan memasuk senjata melalui pintu itu. Kira-kira di perang itu otaknya begitu Pak. Yo, sing kepengin nyelundupke senjata mesti ngomongnya ini bantuan perang. Tapi sing tenanan, ya memang tenanan kepengin bantu pangan dan obat-obatan. Israel juga begitu. Ini logistik supaya mandek. Saya harus mengatakan bahwa sumbangan kemanusiaan itu disalahgunakan untuk memasok bantuan senjata. Terus pokoknya podo duwe alasane lah. Karena itu saya bilang bagaimana ya, saya kalau prinsip saya, kalau kita ya nggak baguslah kita tetap memperlihatkan kita itu punya solidaritas, tetapi tentu harus mengukur. Yo nek anak dhewe cek loro yo nyumbang wong liya yo
yo ning anak dewi tetap harus diutamakan. Kira-kira begitu prinsipnya. Kemudian terakhir soal mengelola